Persamaan dasar akuntansi adalah rumus dasar yang digunakan dalam pembukuan perusahaan. Rumus ini menyatakan bahwa aset perusahaan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Dalam rumus matematisnya, persamaan dasar akuntansi dapat dinyatakan sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban plus modal. Rumus ini mencerminkan bahwa semua sumber daya atau aset yang dimiliki oleh perusahaan harus didanai oleh sumber dana yang berasal dari kewajiban perusahaan dan ekuitas pemilik. Ini menciptakan keseimbangan antara apa yang dimiliki oleh perusahaan dan apa yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Setiawan Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama aset atau harta. Yang kedua ada liabilitas atau kewajiban, dan yang ketiga ada ekuitas atau modal. Persamaan dasar akuntansi secara sederhana dapat ditulis sebagai aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Berikut penjelasan lebih detail mengenai masing-masing komponen. Yang pertama ada aset. Aset itu merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset juga bisa berupa kas, piutang, perlengkapan, peralatan, bangunan, tanah, dan lain-lain. Yang kedua ada liabilitas atau kewajiban. Itu tuh merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain seperti utang kepada bank, utang kepada pemasok, atau utang gaji karyawan. Liabilitas timbul dari transaksi di masa lalu dan harus dibayar atau dilunasi di masa depan. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas mewakili investor atau pemegang saham dalam perusahaan, termasuk laba ditahan dan modal di store. Persamaan dasar akuntansi ini merupakan menunjukkan bahwa total aset perusahaan selalu sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi persamaan ini. Namun keseimbangan persamaan ini antara sisi aset dan sisi kewajiban ekuitas akan selalu terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Saya dari program studi administrasi bisnis kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan persamaan rumus dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama ada aktiva. Ini mencakup semua sumber daya yang memiliki perusahaan aktiva, dapat berupa uang tunai, properti, perlengkapan, piutang, dan banyak lagi. Untuk yang kedua ada kewajiban. Kewajiban mencakup semua utang yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak lain. Ini bisa berupa utang bank, utang kepada pemasok, atau utang lainnya. Untuk yang ketiga ada modal. Modal adalah investasi awal pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan. Ini mencakup semua investasi pemilik yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Rumus persamaan dasar akuntansi dapat dirumuskan sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Dalam rumus ini, total aktiva selalu harus sama dengan total kewajiban ditambah modal perusahaan. Ini sebabnya persamaan ini sering disebut sebagai persamaan dasar, karena ia adalah landasan untuk semua pencatatan akuntansi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
akuntansi. Nah, pentingnya persamaan dasar akuntansi ini ada 6 poin. Yang pertama itu ada menjaga keseimbangan keuangan. Nah, persamaan ini memastikan bahwa setiap transaksi tercatat secara seimbang. Jika aset bertambah, maka harus ada peningkatan liabilitas atau ekuitas atau pengurangan aset lainnya. Nah, poin yang kedua, mempermudah proses pencatatan dan pelaporan. Setiap transaksi dicatat dengan mengikuti prinsip ini, sehingga laporan keuangan seperti neraca bisa dibuat dengan akurat. Nah, untuk poin yang ketiga, membantu dalam analisis keuangan. Dengan melihat perubahan pada masing-masing elemen, aset, liabilitas, ekuitas, dan manajemen atau pemangku. Kepentingan bisa menganalisis kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Yang keempat, mencegah kesalahan percatatan. Jika persamaan tidak seimbang, itu berarti ada kesalahan dalam pencatatan transaksi. Ini membantu dalam proses audit dan koreksi data. Yang kelima, menjadi dasar sistem double entry percatatan ganda. Dalam akuntansi, setiap transaksi dicatat 2 kali, debit dan kredit, dan persamaan dasar akuntansi menjadi acuan agar pencatatan tersebut tetap konsisten. Yang keenam, digunakan dalam semua jenis organisasi, baik perusahaan besar, kecil, nirlaba, maupun pemerintahan, semuanya menggunakan persamaan ini sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tumi. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip utama dalam persamaan dasar akuntansi. Dalam penerapan persamaan dasar akuntansi ini terdapat sejumlah prinsip penting yang menjadi pedoman agar pencatatan keuangan berjalan dengan tepat. Di antaranya yang pertama ada prinsip kehati-hatian, yaitu perusahaan harus bersifat waspada dalam mencatat keuangan, laporan keuangan. Artinya kerugian yang mungkin terjadi harus langsung diakui, sedangkan keuntungan baru bisa dicatat itu jika sudah benar dan benar pasti gitu. Tujuannya ya untuk informasi keuangan tidak menyesatkan dan tetap mencerminkan kondisi nyata perusahaan. Terus selanjutnya yang kedua ada prinsip konsistensi, yang mana perusahaan wajib menggunakan metode akuntansi yang sama secara berkelanjutan dari satu periode ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Erlangga Arif Nugraha dari kelas 2C Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan umum dalam akuntansi. Meskipun persamaan dasar akuntansi adalah konsep yang sederhana, seringkali terdapat kesalahan dalam penerapannya. Beberapa kesalahan umum dalam akuntansi meliputi salah mengklasifikasikan transaksi. Kesalahan ini terjadi ketika transaksi tidak diklasifikasikan dengan benar sebagai aset, kewajiban, atau ekuitas. Nah, ini dapat mengganggu keseimbangan dalam persamaan dasar. Di sini ada tidak mencatat transaksi. Kesalahan ini terjadi ketika perusahaan lupa atau mengabaikan mencatat transaksi. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya, mengabaikan perubahan dalam persamaan dasar. Ketika ada perubahan dalam persamaan dasar akuntansi, seperti peningkatan modal pemilik atau distribusi laba, perubahan ini harus dicatat dengan benar. Mengabaikannya dapat menghasilkan kesalahan dalam laporan keuangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi
Kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan, persamaan dasar akuntansi adalah landasan penting dalam dunia keuangan. Ini memberikan dasar yang kuat untuk sistem akuntansi perusahaan dan membantu dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan. Dengan pemahaman yang baik tentang persamaan ini, perusahaan dapat memantau kesehatan keuangan mereka, menghindari kesalahan, dan mengukur kinerja mereka yang lebih baik. Itu sebabnya pemahaman tentang persamaan dasar akuntansi adalah kunci dalam menjalankan bisnis yang disukseskan di dunia yang penuh dengan kompleksitas keuangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa tidaklah jauh berbeda dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Perbedaannya hanya terletak pada proses kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan dan berpengaruh terhadap lembar kerja yang digunakan oleh masing-masing perusahaan. Idealnya, lembar kerja yang digunakan perusahaan jasa cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan dagang atau manufaktur. Jika pada perusahaan jasa hanya terdapat jurnal pendapatan untuk transaksi penjualan, pada perusahaan dagang transaksi penjualannya bisa mencakup akun penjualan, harga pokok persediaan, dan harga pokok penjualan. Lantas, apa saja tahapan siklus akuntansi pada perusahaan jasa? Di bawah ini, sekarang kita akan membahas secara lebih detailnya. Apa itu perusahaan jasa? Menurut Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak terwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Sama dengan Kotler, Adrian Paine mendefinisikan perusahaan jasa sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat intangible dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen atau dengan barang miliknya sendiri, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Sementara Greengross menyebutkan bahwa perusahaan jasa merupakan perusahaan yang memiliki serangkaian aktivitas intangible antara dua pelanggan dan karyawan. Jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. Berikut ini adalah beberapa contoh perusahaan jasa. Yang pertama yaitu jasa profesi seperti dokter, akuntan, konsultan keuangan, serta konsultan pajak. Jasa travel seperti penjualan tiket, perjalanan dan angkutan umum, layanan instalasi dan reparasi seperti reparasi ponsel maupun bengkel. Jasa pendidikan atau kursus seperti bimbingan belajar, kursus bahasa, serta sekolah. Yang kelima, penginapan seperti hotel, asrama, dan mes. Yang keenam, penyedia layanan komunikasi seperti televisi, radio, dan telepon. Dan yang ketujuh yaitu jasa perawatan tubuh seperti salon dan spa. Lalu yang selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan jasa. Adapun karakteristik perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan utamanya menjual jasa. Karena perusahaan jasa tidak membuat produk, maka kegiatan utama perusahaan jasa pun hanya menjual atau menawarkan jasa yang dimilikinya. Lalu yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Seperti yang Anda tahu bahwa jasa merupakan bentuk intangible, sehingga perusahaan jasa tidak menjual produk yang bisa disimpan atau dilihat. Meskipun produk
Dampaknya tidak dapat dilihat, tetapi manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen atau penggunanya. Yang ketiga, hasil tidak dapat disamakan. Hasil dari usaha jasa sangat subjektif, bergantung terhadap kepuasan konsumen atau pelanggannya, sehingga hasil usaha jasa tidak dapat disamakan antara satu konsumen dengan konsumen lainnya. Yang keempat, tidak ada harga pokok produksi. Perusahaan jasa tidak melakukan kegiatan produksi barang karena tidak membutuhkan bahan produksi. Hal tersebut membuat laporan keuangan akuntansi pada perusahaan jasa tidak terdapat informasi tentang harga pokok produksi dan penjualan. Tidak ada standar harga yang umum. Kebutuhan konsumen atau pelanggan biasanya berbeda-beda tergantung keluhan atau keinginannya, sehingga harga jasa tidak bisa dipatok secara umum dan harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu 10 tahapan siklus akuntansi atau keuangan pada perusahaan jasa. Sama dengan jenis perusahaan lainnya, perusahaan jasa juga harus membuat laporan keuangan. Nah, seperti yang Anda ketahui, untuk membuat laporan keuangan, Anda harus mengetahui siklus akuntansi pada perusahaannya. Dengan begitu, laporan keuangan yang dihasilkan baik dan benar. Pelajari bagaimana aplikasi akuntansi untuk perusahaan jasa di sini. Nah, berikut adalah tahapan pencatatan dalam siklus akuntansi atau keuangan perusahaan jasa. Yang pertama, mengidentifikasi dan analisis transaksi atau penggolongan. Langkah pertama adalah tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi atau Anda harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti, dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contohnya seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Setelah mengidentifikasi transaksi, Anda harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan, Anda dapat menggunakan persamaan matematis, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat dalam buku jurnal atau sering dikenal dengan jurnal umum. Jurnal umum adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data
saldo, pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Apabila jumlah debit dan kredit seimbang, itu artinya tidak ada kesalahan dalam pencatatan data. Yang kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi perusahaan jasa terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan menyusun. Kemudian Anda juga harus membuat neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Dari saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Contohnya, penyusutan peralatan, uang sewa yang belum dilunasi, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam, pembuatan neraca lajur. Penyusun perusahaan jasa akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila kedua ada Anda buat, maka penyusunan neraca bisa dilakukan secara mudah. Neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Langkah selanjutnya dalam siklus akuntansi atau keuangan yakni penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, perubahan modal, kinerja, dan laporan arus kas. Penyusunan jurnal penutup yang kedelapan yaitu penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, Anda juga harus membuat jurnal penutup perusahaan jasa. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Untuk proses pembuatannya, terdapat dokumen yang digunakan sebagai dasar menyusun jurnal penutup laporan laba rugi seperti rekening nominal dan laporan perubahan modal. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Yang kesembilan yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jadi tempo. Nah, yang terakhir yang ke-10 yaitu neraca akhir atau awal setelah penutupan. Tahap ini disebut dengan neraca akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode. Disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Nah, untuk kesimpulannya, jadi itu semua materi ini merupakan informasi tentang akuntansi perusahaan jasa yang perlu kalian tahu. Dengan begitu, kalian dapat membedakan antara perusahaan jasa dengan jenis perusahaan lain. Selain itu, dengan memahami jenis transaksi, maka kalian juga dapat menentukan pos atau akun dari setiap transaksi yang terjadi secara benar. Dengan demikian, Anda dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Jumlah dan jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan
perusahaan jasa berbeda antar perusahaan, bergantung pada besar atau tidak lingkup operasional perusahaan itu sendiri. Nah, di atas tadi adalah tahapan siklus akuntansi atau keuangan pada perusahaan jasa yang perlu diketahui jika menjalankan lini bisnis tersebut. Mudah-mudahan informasi tadi bisa bermanfaat. Mudah-mudahan informasi yang sampaikan bisa bermanfaat. Nah, baik, selanjutnya ini adalah contoh jurnal umum. Nah, jurnal umum adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Setiap entry jurnal memiliki tanggal, keterangan akun yang terlibat, atau debit dan kredit, dan jumlahnya. Nah, mari kita bedakan setiap entry dalam jurnal ini. Penjelasan kolomnya yang pertama yaitu tanggal itu terjadinya transaksi, lalu keterangan menjelaskan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi atau akun yang didebit dan akun yang dikredit. Lalu ada kolom referensi biasanya digunakan untuk mencatat nomor halaman buku besar tempat transaksi ini diposting atau kosong dalam contoh ini. Nah, selanjutnya debit. Nah, jumlah yang didebit ke suatu akun. Debit meningkatkan aset dan beban serta menurunkan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Lalu kredit, jumlah yang dikreditkan ke suatu akun. Kredit meningkatkan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan serta menurunkan aset dan beban. Nah, baik, analisis setiap transaksinya. Pada tanggal 2 Maret, kas dikredit sebesar 50 juta dan modal dikredit sebesar 50 juta. Penjelasannya, pemilik dalam kurung Dewi menyetorkan modal awal ke salon dalam bentuk kas sebesar 50 juta rupiah. Ini meningkatkan aset atau kas dan ekuitas pemilik atau modal. Nah, Maret tanggal 2, sewa dibayar di muka, dikredit sebesar 12 juta. Kas dikredit sebesar 12 juta. Salon membayar sewa di muka sebesar 12 juta. Ini menciptakan aset baru atau sewa dibayar di muka dan mengurangi aset. Maret tanggal 4, perlengkapan didebit sebesar 6.500.000 dan utang dikredit sebesar 6.500.000. Nah, salon membeli perlengkapan secara kredit belum dibayar sebesar 6.500.000. Ini meningkatkan aset atau perlengkapan dan meningkatkan liabilitas utang. Maret tanggal 9, kas dikredit sebesar 2 juta, pendapatan dikredit sebesar 2 juta. Salon menerima pendapatan jasa secara tunai sebesar 2 juta. Ini meningkatkan aset kas dan meningkatkan pendapatan. Maret tanggal 15, beban gaji, utilitas, dan lain-lain dikredit sebesar 3.350.000. Kas dikredit sebesar 3.350.000. Salon membayar berbagai beban seperti gaji dan utilitas secara tunai sebesar 3.350.000. Ini meningkatkan beban dan mengurangi aset. Maret tanggal 16, utang dikredit sebesar 1.250.000 dan kas dikredit sebesar 1.250.000. Salon membayar sebagian utang sebesar 1.250.000. Ini mengurangi liabilitas utang dan mengurangi aset kas. Maret tanggal 18, Prive di debit dan sebesar 2.500.000 dan kredit sebesar 2.500.000. Pemilik mengambil uang tunai dari salon untuk keperluan pribadi sebesar 2.500.000. Ini mengurangi ekuitas pemilik dan mengurangi aset. Maret tanggal 20, peralatan
didebit sebesar 4 juta, kas dikredit sebesar 4 juta. Salon membeli peralatan secara tunai sebesar 4 juta. Ini meningkatkan aset peralatan dan mengurangi aset kas. Maret tanggal 22, asuransi dibayar di muka, didebit sebesar 6 juta dan kas dikredit sebesar 6 juta. Salon membayar asuransi di muka sebesar 6 juta. Ini menciptakan aset baru, asuransi dibayar di muka dan mengurangi aset kas. Maret tanggal 23, piutang didebit sebesar 250 dan pendapatan dikredit sebesar 250. Memberikan jasa dan mendapatkan pendapatan sebesar 2.250 tetapi belum menerima pembayarannya secara kredit. Ini menciptakan aset piutang dan meningkatkan pendapatan. Maret tanggal 25, utang didebit 5.250 dan kas sebesar 5.250. Salon membayar sebagian utang sebesar 5.250. Ini mengurangi liabilitas utang dan mengurangi aset. Nah, lalu pada tanggal 27 Maret perlengkapan didebit sebesar 2 juta dan utang dikredit sebesar 2 juta. Salon membeli perlengkapan lagi secara kredit sebesar 2 juta. Ini meningkatkan aset dan meningkatkan liabilitas. Nah, pada Maret tanggal 28, kas didebit sebesar 2.250 dan piutang dikredit sebesar 250. Salon menerima pembayaran atas piutang sebelumnya sebesar 2.250. Ini meningkatkan aset kas dan mengurangi aset piutang. Nah, Maret pada tanggal 30, kas didebit sebesar 3 juta, pendapatan diterima di muka dikredit sebesar 3 juta. Salon menerima pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan di kemudian hari sebesar 3 juta. Ini meningkatkan aset dan menciptakan liabilitas pendapatan diterima di muka karena jasa belum diberikan. Nah, jurnal umum ini merupakan dasar untuk memposting transaksi ke buku besar dan selanjutnya menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Ini menunjukkan bagaimana setiap transaksi memengaruhi akun-akun yang berbeda dan menjaga keseimbangan persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas dan ditambah ekuitas. Nah, untuk selanjutnya yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Bagaimana penerapan atau penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang yang tepat? Nah, berikut adalah contoh 11 tahapan siklus akuntansi bagi perusahaan dagang yang akan diulas. Nah, siklus akuntansi penting bagi perusahaan dagang karena merupakan proses pembuatan laporan keuangan sederhana untuk suatu periode tertentu. Pada umumnya, tahapan siklus akuntansi selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai pada jurnal pembalik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pentingnya siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Hal tersebut sangat penting karena dengan mengetahui siklus yang terjadi akan meminimalisir terjadinya fraud. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup
dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. Untuk siklus lengkapnya adalah sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama yaitu mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah atau tahap pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi sebuah perusahaan dagang. Ketika peristiwa bisnis terjadi sepanjang periode akuntansi, entry jurnal dicatat dalam jurnal umum untuk menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut berubah dalam persamaan akuntansi. Misalnya, ketika perusahaan membelanjakan kas untuk membeli kendaraan baru, akun kas berkurang atau dikreditkan dan akun kendaraan bertambah atau didebit. Bagi perusahaan yang mempunyai transaksi sedikit, mungkin bisa saja hanya menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Namun, bagaimana jika transaksinya sangat banyak? Pasti akan sulit untuk mengelompokkannya, sehingga membutuhkan jurnal khusus sebagai buku jurnal yang menjadi wadah untuk transaksi-transaksi tertentu. Penggunaan jurnal khusus dapat mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya. Jurnal khusus perusahaan dagang diantaranya jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, dan penjualan. Yang kedua, mencatat di buku besar pembantu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry ini harus diposting dan ditransfer ke buku besar pembantu. Ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Tujuan penjurnalan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Akun buku besar pembantu mengkategorikan perubahan atau debit dan kredit ini ke dalam akun tertentu, sehingga manajemen dapat memiliki informasi yang berguna untuk tujuan penganggaran dan kinerja keuangan. Pencatatan dari beberapa akun tertentu, akun piutang dan akun utang, kemudian dijadikan dasar informasi dalam menyusun neraca saldo. Nah, yang ketiga, membuat neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Itulah sebabnya neraca saldo ini disebut tidak disesuaikan. Ini adalah langkah ketiga dalam siklus akuntansi. Setelah semua entry jurnal diposting ke akun buku besar, saldo percobaan yang belum disesuaikan dapat disiapkan. Posting akun ke neraca saldo yang belum disesuaikan cukup sederhana. Pada dasarnya, masing-masing saldo akun ditransfer dari akun buku besar ke neraca saldo. Semua akun dengan saldo debit terdaftar di kolom kiri dan semua akun dengan saldo kredit terdaftar di kolom kanan. Karena manajemen menggunakan akun buku besar ini, entry jurnal diposisikan ke akun buku besar secara teratur. Sebagian besar perusahaan memiliki sistem akuntansi terkomputerisasi yang memperbarui akun buku besar segera setelah entry jurnal dimasukkan ke dalam accounting program. Sistem akuntansi manual biasanya dipasang mingguan atau bulanan, sama seperti penjurnalan. Entry-entry dilakukan sepanjang setiap periode akuntansi. Nah, yang keempat, penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun sebelum
laporan keuangan disusun. Ini adalah langkah keempat dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Entry penyesuaian paling sering digunakan sesuai dengan prinsip pencocokan untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran pada periode terjadinya ada 3 jenis entry jurnal penyesuaian sebagai berikut, yaitu pembayaran di muka, akrual, dan pengeluaran non-tunai. Masing-masing dari entry di atas menyesuaikan pendapatan atau pengeluaran agar sesuai dengan penggunaan periode saat ini. Konsep ini didasarkan pada prinsip periode waktu yang menyatakan bahwa catatan dan aktivitas akuntansi dapat dibagi menjadi periode waktu yang terpisah. Yang kelima, neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Mempersiapkan neraca saldo setelah penyesuaian adalah langkah kelima dalam siklus akuntansi perusahaan dagang dan merupakan langkah terakhir sebelum laporan keuangan dapat diproduksi. Ada 2 cara utama untuk menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Kedua cara ini bermanfaat tergantung pada siklus perusahaan dan bagan akun yang digunakan. Anda dapat memposting akun ke saldo neraca saldo setelah penyesuaian menggunakan metode yang sama yang digunakan dalam membuat saldo percobaan yang tidak disesuaikan. Saldo akun diambil dari akun buku besar dan ada pada neraca saldo yang belum disesuaikan. Pada dasarnya, Anda hanya mengulangi proses ini lagi kecuali jika akun buku besar menyertakan entry penyesuaian akhir tahun. Anda juga dapat mengambil saldo percobaan yang tidak disesuaikan dan cukup menambahkan penyesuaian ke akun yang telah diubah. Dalam banyak hal ini lebih cepat untuk perusahaan kecil karena sangat sedikit akun yang baru yang perlu diubah. Perhatikan bahwa hanya akun aktif yang akan muncul pada laporan keuangan yang harus dicantumkan pada neraca saldo. Jika akun memiliki saldo 0, tidak perlu mencantumkannya di neraca. Nah, yang keenam, membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum termasuk neraca, laporan laba rugi perusahaan dagang, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Dengan kata lain, konsep laporan keuangan dan proses siklus akuntansi difokuskan pada penyediaan informasi yang berguna bagi pengguna eksternal dalam bentuk laporan keuangan. Pernyataan ini adalah produk akhir dari sistem akuntansi di perusahaan manapun. Pada dasarnya, mempersiapkan pernyataan ini adalah tentang apa itu akuntansi keuangan. Yang ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Lembar kerja akuntansi pada dasarnya adalah lembar kerja yang melacak setiap langkah dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Dokumen ini biasanya memiliki 5 set kolom yang dimulai dengan akun saldo percobaan yang belum disesuaikan dan diakhiri dengan laporan keuangan. Dengan kata lain, lembar kerja akuntansi pada dasarnya adalah lembar kerja yang menunjukkan semua langkah utama adalah siklus akuntansi secara bergantian. Setiap langkah mencantumkan debit dan kredit dengan total yang dihitung di bagian bawah. Sama seperti saldo percobaan, lembar kerja juga memiliki judul yang terdiri dari nama perusahaan, judul laporan, dan periode waktu dokumen laporan. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua
semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Dengan kata lain, fungsi jurnal penutup adalah melakukan penutupan akun sementara atau diatur ulang pada akhir tahun. Ini bisa disebut dengan menutup buku yang juga terjadi pada perusahaan dagang. Akun sementara adalah akun laporan laba rugi yang digunakan untuk melacak aktivitas akuntansi selama periode akuntansi. Misalnya, akun pendapatan mencatat jumlah pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi, bukan selama masa pakai perusahaan. Akun permanen adalah akun neraca yang melacak aktivitas yang bertahan lebih lama dari periode akuntansi. Misalnya, akun kendaraan adalah akun aset tetap yang dicatat pada akun saldo. Kendaraan akan memberikan manfaat bagi perusahaan di tahun-tahun mendatang sehingga dianggap sebagai akun permanen. Yang ke-9, membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Akun ringkasan penghasilan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo akun laporan laba rugi, akun pendapatan dan pengeluaran selama langkah entry penutupan dari siklus akuntansi. Dengan kata lain, akun ringkasan pendapatan hanyalah pengganti untuk saldo akun pada akhir periode akuntansi saat entry penutupan sedang dibuat. Yang ke-10, neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar semua akun dan saldo mereka setelah entry penutupan telah dijurnal dan diposting ke buku besar. Dengan kata lain, neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar akun atau akun permanen yang masih memiliki saldo setelah entry penutupan dibuat. Daftar akun ini diketik dan diidentik dengan akun yang disajikan pada neraca. Ini masuk akal karena semua akun laporan laba rugi telah ditutup dan tidak lagi memiliki saldo berjalan. Tujuan penyusunan saldo uji coba pasca penutupan adalah memverifikasi bahwa semua akun sementara telah ditutup dengan sama dengan setelah entry penutupan dibuat. Yang ke-11 yaitu yang terakhir, membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Langkah terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan jurnal-jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Ini dilakukan karena akrual tahun sebelumnya dan pembayaran di muka akan dilunasi atau digunakan selama tahun baru dan tidak lagi perlu dicatat sebagai kewajiban dan aset. Metode ini bersifat opsional tergantung pada apakah ada atau tidak penyesuaian entry jurnal yang perlu dibalik. Penyusunan laporan sesuai siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya di sini ada gambar sebuah neraca saldo atau trial balance per 31 Desember 2007. Neraca saldo ini adalah daftar semua akun buku besar suatu perusahaan dengan saldo debit atau kreditnya pada waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit yang merupakan prinsip dasar pembukuan berpasangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kolom-kolom yang ada di sini. Yang pertama itu nama rekening menunjukkan nama akun yang dimiliki perusahaan seperti kas, utang dagang tanah, utang dagang modal dan lain-lain. Lalu ada nomor rekening. Kode identifikasi unik untuk setiap akun ini membantu dalam pengorganisasian dan pencarian akun. Saldo bagian ini dibagi menjadi dua kolom. Yang pertama itu ada debit menunjukkan saldo normal untuk aset, misalnya kas, piutang dagang, tanah, kendaraan, bangunan, biaya, dan penarikan oleh pemilik. Saldo di kolom ini berarti nilai akun tersebut bertambah jika dicatat di sisi debit. Lalu yang kedua ada kredit menunjukkan saldo normal untuk liabilitas, misalnya hutang dagang, hutang sewa, ekuitas, misalnya modal, dan pendapatan.
Saldo di kolom ini berarti nilai akun tersebut bertambah jika dicatat di sisi kredit. Nah, baik, selanjutnya kita akan analisis akun per akun. Nah, di sini ada kas. Nah, saldo debit sebesar 30.500.000. Ini adalah jumlah uang tunai yang dimiliki perusahaan di tangan atau bank pada tanggal 31 Desember 2007. Saldo ini menunjukkan likuiditas perusahaan. Lalu ada piutang dagang, saldo debit sebesar 2.500.000. Jumlah uang yang harus diterima perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Ini adalah klaim perusahaan kepada pihak lain. Lalu ada piutang lain-lain. Saldo debit sebesar 5.500.000. Piutang selain dari aktivitas penjualan utama bisa berupa piutang kepada karyawan, pinjaman kepada pihak ketiga atau bukan pelanggan, atau klaim asuransi. Nah, lalu ada persediaan barang dagang. Saldo debitnya sebesar 2.500.000. Nilai barang yang tersedia untuk dijual kembali kepada pelanggan pada akhir periode akuntansi ini merupakan aset lancar. Lalu ada perlengkapan usaha. Saldo debit sebesar 1.500.000. Barang-barang habis pakai yang digunakan dalam operasional perusahaan. Misalnya alat tulis, kertas, tinta, printer. Nilai yang tercatat ini adalah sisa perlengkapan yang belum terpakai. Lalu ada tanah, saldo debit sebesar 15 juta. Nilai perolehan tanah yang dimiliki perusahaan. Tanah adalah aset tetap yang tidak disusutkan. Lalu ada kendaraan. Nah, saldo debit sebesar 65 juta. Nilai perolehan harga beli awal dari kendaraan yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan. Kendaraan adalah aset tetap. Lalu selanjutnya ada bangunan. Saldo debit sebesar 27.500.000. Nilai perolehan dari bangunan gedung yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan. Bangunan juga merupakan aset tetap. Nah, selanjutnya yaitu akumulasi depresiasi atau penyusutan akun kontra aset saldo normal di sisi kredit. Akun-akun ini adalah akun kontra aset meskipun terkait dengan aset, saldo normalnya ada di sisi kredit karena mereka mengurangi nilai buku aset terkait. Ada akumulasi depresiasi kendaraan. Saldo kredit sebesar 4.200.000. Jumlah total penyusutan atau pengurangan nilai kendaraan yang telah diakui sejak kendaraan itu dibeli hingga 31 Desember 2007 ini mencerminkan pemakaian dan penurunan nilai kendaraan seiring waktu. Nilai buku kendaraan sama dengan kendaraan dikurangi akumulasi depresiasi kendaraan sama dengan 65 juta dikurangi 4.200.000 sama dengan 60.800.000. Akumulasi depresiasi bangunan rekening saldo kredit sebesar 8.300.000. Penyusutan bangunan yang telah diakui sejak bangunan itu dibangun atau dibeli hingga 31 Desember 2007. Nilai buku bangunan sama dengan bangunan dikurangi akumulasi depresiasi bangunan sama dengan 27.500.000 dikurangi 8.300.000 sama dengan 19.200.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu liabilitas saldo normal di sisi kredit. Nah, yaitu ada hutang dagang, saldo kreditnya sebesar 49 juta. Jumlah uang yang harus dibayar perusahaan kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit. Ini adalah kewajiban yang timbul dari operasi bisnis normal. Lalu ada hutang sewa.
saldo kreditnya sebesar 2.500.000. Kewajiban perusahaan untuk membayar sewa yang terutang pada tanggal neraca saldo ini bisa jadi sewa yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar. Lalu ada ekuitas, saldo normal di sisi kredit. Nah, ada modal, saldo kredit sebesar 46.850.000. Jumlah investasi awal pemilik dalam perusahaan ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi, ditahan, dan transaksi lain yang mempengaruhi modal. Ini adalah klaim pemilik atas aset perusahaan, rekapitulasi, dan verifikasi keseimbangan. Setelah semua akun tercatat, jumlahkan total kolom debit dan total kolom kredit. Total debit 30.500.000 ditambah 2.500.000, lalu ditambah 5.500.000, ditambah lagi 2.500.000, ditambah 1.500.000, ditambah 15 juta, ditambah 65 juta, dan ditambah 27.500.000. Nah, jadi total debit yaitu sebesar 150 juta. Nah, jadi kesimpulannya, jadi neraca saldo keseimbangan antara total debit dan total kredit pada neraca saldo ini memberikan keyakinan awal bahwa setiap transaksi telah dicatat dengan benar di sisi debit dan kredit. Jumlah debit selalu sama dengan jumlah kredit untuk setiap transaksi. Penjumlahan saldo di buku besar dilakukan dengan benar, namun perlu diingat bahwa neraca saldo yang seimbang tidak menjamin bahwa tidak ada kesalahan akuntansi. Beberapa jenis kesalahan yang tidak akan terdeteksi oleh neraca saldo meliputi penghilangan transaksi atau transaksi tidak tercatat sama sekali, kesalahan posting ke akun yang salah, misalnya piutang dagang dicatat sebagai piutang lain-lain, pencatatan jumlah yang salah di kedua sisi debit dan kredit, misalnya transaksi sebesar 1 juta dicatat sebesar 100.000 di kedua sisi, kesalahan prinsip, misalnya pembelian aset dicatat sebagai beban. Meski demikian, neraca saldo tetap merupakan alat yang sangat penting dalam siklus akuntansi untuk memastikan keakuratan aritmatika sebelum kelanjutan ke tahap penyusunan laporan keuangan.